li ghaniyin li ghinahu dhahaba thulutha dinihi. Wa hada fi ghaniyin salihin. Fama dhunnuka bil ghani dhalimin wa 'alal jumlati faharakatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala alaika fa'la tuharrik syai'an. Betul itu ya, ketemu? Ya, Pak. Waqad qala betul. Ya ini Pak, enggak Pak. Ini Pak. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguh bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddu'a, barang siapa yang merendahkan diri, tawaddu merendahkan diri, andap asor, li ghaniin kepada orang yang kaya, li ghinahu karena kekayaannya, dhahaba thulatha dinihi, maka hilang thulatha dinihi pada 2/3 agamanya orang tersebut. 2/3 agamanya orang tersebut hilang. Ya. Jadi Rasulullah dawuh, barang siapa sing begini kepada orang kaya, ya, kepada orang kaya hormat, memuliakan, apa istilah tawaddu gitu ya. Karena kekayaannya, maka hilang dari dirinya 2/3 agamanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. 2/3 sampai 100% ya murtad artinya. Ya. Artinya keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dhahaba thulata dinihi. Thuluta dinihi, maka hilang darinya 2/3 agamanya. Ada fi ghaniyin, ya. Adapun ini fi ghaniyin ialah di dalam orang yang kaya, ghaniyin solihin, orang kaya yang soleh. Kalau orang tersebut menghormati seseorang, ya, karena kekayaannya, dan orang kaya tersebut soleh, ya, tapi menghormatnya bukan karena kesolehannya, tapi karena kekayaannya, ya, maka hilang dari diri orang tersebut 2/3 agamanya. Ya. Fama dhannuka, dan barang siapa dhannuka yang menyangka, siapa kamu bil ghani kepada orang yang kaya, ya. Bil ghani zalim, kepada orang kaya yang zalim, wa 'alal jumlati, dan menyebutkan saya, wa 'alal jumlati, dan menyebutkan saya, wa 'alal jumlati, dan menyebutkan saya, ala jumlati, atas jumlah, faharakatuka, maka adapun beberapa pegawai kamu, faharakatuka, maka adapun pegawai kamu, pegawai, faharakatuka, gerak, faharakatuka, maka adapun geraknya kamu, wasakanatuka, dan diamnya kamu, bi'a'dha'ika, dengan anggota badanmu, nikmatun ialah nikmat
min ni'amillahi ta'ala, dari nikmat Allah ta'ala maha luhur Allah, alaika atas kamu, fala tuharrik syai'an minha, maka janganlah engkau bergerak syai'an akan sesuatu, minha dari beberapa anggota badan, fi maksiatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala maha luhur Allah. Artinya begini, aslan sama sekali, ya, menunduk, menghormati, merendahkan diri, ya, kepada orang kaya karena kekayaannya, itu dapat menghilangkan 2/3 agamanya, ya. Itu manakala orang kaya tersebut termasuk orang kaya yang soleh, ya, yang soleh. Beda halnya kalau orang yang kaya yang zalim, ya, orang kaya yang zalim. Kalau kita menyangka bahwa kenikmatan yang kita berikan, jangan sampai perasaan kita itu, tetap kita berterima kasih pada mereka yang bersedekah pada kita, harus, ya. Malam yaskurunan, malam yaskurunas, lam yaskurullah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, ya, tentunya manusia yang bersedekah pada kita, atau membantu kita, atau menolong kita, kita harus berterima kasih. Kalau tidak, berarti kita tidak berterima kasih kepada Allah. Malam yaskurunas, lam yaskurullah. Kan kayak gitu. Namun seandainya kita juga sering dibantu oleh orang kaya tersebut, oh sering dikasih duit, sering dibantu kesulitannya, piro utang sampean wis tak bayarin, sampean anu sampean, barat gitu. Lalu gara-gara iku sampean nunduk manut, dalam artian merendahkan diri, 2/3 agama sampean hilang. Ya, 2/3 agama sampean hilang. Jangan pernah merasa bahwa apa yang diberikan oleh orang kaya tersebut pada sampean itu adalah dari milik orang kaya itu sendiri. Hakikatnya itu adalah milik Allah. Allah lah yang menggerakkan orang kaya tersebut memberi sampean. Allah lah yang menggerakkan orang kaya tersebut membantu sampean, menolong sampean, ya. Allah juga yang menggerakkan hati dia, simpati, perhatian, ya, peduli kepada sampean. Gitu. Allah. Maka yang harus kita lihat pertama kali adalah Allah. Ucapkan alhamdulillah sebelum terima kasih. Iya, alhamdulillah. Hadirkan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu memuji Allah. Segala puji milikmu ya Allah, yang telah engkau gerakkan hamba-hambamu, makhlukmu untuk membantuku. Begitu. Lalu ucapkan terima kasih mas. Gitu. Nek gak ngono ya nanti gak terima kasih nang Gusti Allah lah. Malam yaskurnas, lam yaskurullah. Jadi tetap harus berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Sunnas ya. Muka sampean tambah donga gak apa-apa. Muka-muka diganti oleh Gusti Allah sing lebih akeh. Nah, itu lebih bagus, ya. Artinya cuman kita nggak boleh menghinakan diri kita pada dia, ya, karena kekayaannya, menunduk karena kekayaannya, ya, haram mas, haram, ya, gitu.
maka seluruh kekayaan atau seluruh jumlah yang ada, ya, nikmat-nikmat yang ada, faharokatuka wasakanatuka bi'adha'ika ni'matun min ni'amillah. Yang perlu kita yakini dan kita sadari bahwa gerakmu, diammu dengan seluruh anggota badanmu dan nikmat dari gerak dan diam itu sendiri, ya, nikmat gerak dan nikmat diam itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Min ni'amillahi ta'ala, dari nikmatnya Allah ta'ala mahalur Allah alaika atas kamu, ya. Dan kalaulah kamu sadar badan ini, anggota badan ini dari Allah, bisanya kita bergerak itu adalah nikmat pemberian Allah. Bisanya kita diam, ada loh. Dikiranya diam itu apa, gerak itu enak dah. Ada gerak yang nggak mengenakkan, ya. Maka dia menjadi nikmat. Karena ada orang itu kena penyakit apa yang bergerak gini-gini sendiri itu. Ada. Bukan step. Ada yang gerak-gerak sendiri itu. Iya, semacam stroke, tapi menurut dokter itu apa gitu loh, sarafnya. Jadi gerak-gerak sendiri, kayak gitu, semacam itu. Jadi dia menjadi nikmat baginya. Gerak yang berlebihan maka dia menjadi nikmat, ya. Diam yang berlebihan juga gak nikmat, maka gerak menjadi nikmat. Contohnya diam berlebihan adalah lumpuh, terus kaiso lapo-lapo, maka gerak menjadi nikmat. Tapi ketika gerak berlebihan membuat nggak bisa henti-henti, jantung terpompa terus, ya. Jantung terpompa, maka diam itu menjadi nikmat. Nah, maka kalaulah tahu kita, sadar kita, ya, bahwa nikmat gerak kita, diam kita, dan seluruh anggota itu adalah ni'matun min ni'amillahi ta'ala, adalah sebagian daripada nikmat dari Allah alaika atas kamu. Fala tuharrik syai'an minha, maka janganlah engkau bergerak syai'an akan sesuatu minha, dari beberapa gerak tersebut, fi maksiatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maklum Allah. Aslan sama sekali, ya. Kalau kita tahu bahwa kita sadar anggota badan ini dari mana? Dari Allah. Kita bisa mengaktifkan, bisa menggerakkan begini, menggerakkan gini, mata bisa melihat, bisa begini, digerakkan semua. Telinga kita bisa digerakkan suara untuk menangkap suara. Mulut kita bisa digerakkan untuk berbicara. Tangan kita bisa digerakkan untuk memegang sesuatu, melakukan satu. Kaki kita bisa digerakkan untuk berjalan. Maka janganlah buat kaki kita berjalan pada kemaksiatan, maksiat kepada Allah. Tangan jangan dibuat untuk bergerak melakukan bermaksiat pada Allah. Lisan jangan dibuat bergerak untuk mengucapkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Begitu mudah mata kita jangan digerakkan untuk melihat sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Wasta'milha, kata Imam Ghazali, wasta'milha, maka pakailah oleh kamu sekalian anggota badan itu, ya, fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, in qassarta, jika meremehkan, jika meremehkan kamu, fa'alaika, maka atas kamu, yarji'u, kembali, wabaluhu, wabaluhu, maka menjadi jelek, ya, wabaluhu, dan menjadi jelek akibat dari meremehkannya tersebut, ya.
yarji'u maka kembali, wabaluhu maka jeleknya kamu, jeleknya akibat meremehkan. Jadi jangan sampai meremehkan dosa sekecil apapun, ya. Karena ketika kita meremehkan dosa kecil, itu menjadi dosa besar. Ya. Yang terkadang hal semacam itu membuat murkanya Allah, enggak senangnya Allah pada kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Gara-gara ngeremehno. Karena meremehkan yang dilarang oleh Allah, walaupun larangan itu sifatnya larangan yang enggak begitu dosa, bukan dosa besar, tapi karena meremehkannya itu menjadi dosa besar. Contoh ibaratnya ginilah, ya ojo metu ya, sampean remehkan. Saya mengatakan ini, ibaratnya ojo metu ya, meneng kene sik. Datano sampean metu. Allah metu ae ngamuk. Gara-gara gak ngrungokno omongan, jadi meremehkan itu jadi mangkele awak. Kan ngono lah. Anake sampean. Jung, ojo metu. Enteni bapak, enteni ayah. Pak, tak metu dhisik ae. Mangkel enggak sampean? Walaupun itu hanya sekedar remeh, cuman metu sik. Itu karena contoh sampean panggil anak sampean, Mas, gini Mas, iya sik ya, iya sik ya, Mas, sik ta lah ya, itu ngeremehno. Mangkel enggak sampean? Nah, meremehkan itulah yang membuat dosa itu menjadi dosa besar. Walaupun itu semula dosa kecil menjadi dosa besar. Dan jangan salah, setiap dosa itu menjadi penghalang, Mas. Menjadi penghalang datangnya nikmat pada kita, ya. Walaupun tidak secara langsung, tapi lambat laun nikmat itu akan hilang dari kita. Karena seiring dengan semakin banyaknya dosa, kalaulah dosa itu tidak kita mohonkan ampun, maka penting saya katakan, ya kepada hari kan saya katakan, istighosah itu adalah tempat kita bertobat kepada Allah, ya, dalam 1 bulan. Ya. Kalau bisa setiap hari kita bertobat pada Allah. Bertobat kepada Allah, setiap sholat kita tobat dengan istighfar kita. Supaya apa? Supaya tidak ada dosa yang tidak ditobatkan kepada Allah, yang tidak dimohonkan ampun pada Allah. Karena apa? Mati kita itu nggak ketemu, Mas. Ya, mati awak dewi kalau sing ya. Apalagi mau jadi kekasihnya Allah, jadi walinya Allah. Ya, wah, tambah adoh. Ya. Bisa mlebu surga ya untung ya. Nek gak mlebu nang neraka dhisik, kan kayak gitu. Karena nek wali-waline Allah itu tidak melihat neraka dan surga. Neraka surga bagi walinya Allah itu sama. Karena yang diharapkan oleh para wali-walinya Allah itu adalah ridho dan cintanya Allah. Makanya dalam munajahnya apa? Ilahi anta maksudi. Orang-orang tarikah kan begitu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi wahai Tuhanku, anta maksudi, engkaulah tujuan hidupku. Wa ridhoka matlubi, dan ridhomu yang aku cari ya Allah. Di setiap langkah kehidupanku, ridhomu yang aku cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berikanlah kepadaku cintamu dan cintaku. Cintaku mendapat respon darimu sehingga aku dapatkan cintamu.
dan ma'rifah kepada-Mu. Dan orang yang ma'rifah kepada Allah, ya, orang kunci ma'rifah kepada Allah, dia merasa selalu berada di hadapan Allah. Itu sadar selalu merasa berada di hadapan Allah. Itu ma'rifah sudah. Tapi untuk semacam itu, Pak, itu jarang. Ya. Ake lali nih. Padahal Allah tidak pernah lupa pada kita. Kalaulah Allah lupa pada kita, niscaya berhenti detak jantung kita. Ya. Itu yang perlu kita sadari, Mas. Ya. Ya. Jadi apapun nikmat yang Allah berikan saat ini, syukuri dulu. Syukuri dulu. Jangan pernah melihat ibadah kita sebagai sesuatu yang dapat kita banggakan. Jangan. Kenapa? Karena itu menjadi peluang iblis menjatuhkan kita. Karena sebenarnya ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, nggak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan selama ini, yang kita rasakan dulu. Nggak sebanding berapa ibadah kita. Terkadang kita jaluk-jaluk mana. Isin, Mas. Iya. Ya. Wa in samarta, dan jikalau sungguhan apa ya? Wa in samarta, jikalau bersungguh-sungguh kamu, fa ilaika, maka pada kamu tarji'u, kembali, samratuhu, apa buahnya, samratuhu, apa buahnya, buah dari kesungguhan tersebut. Wallahu, adapun Allah, ghaniyun, maha kaya, angkah dari kamu. Kalau kita bersungguh-sungguh taat kita kepada Allah, ya, lalu mencegahnya diri anggota badan kita harus menumbuhkan kesadaran dulu bahwa seluruh badan kita ini adalah nikmat pemberian Allah dan merupakan amanah dari Allah. Sehingga jangan sekali-kali membawa tangan kita, membawa mata kita, membawa kaki kita, membawa hati dan pikiran kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sekali-kali. Kalaulah kita sungguh-sungguh, ya, tidak membawa mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran kita, tidak membawa kemaksiat kepada Allah, namun justru bersungguh-sungguh dibawa taat kepada Allah, maka akan muncul buahnya nanti. Buktikan saja. Kata Imam Ghazali, wa in sammarta fa ilaika tarji'u samratuhu. Jika kamu bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah, maka akan kembali kepadamu buahnya dari ketaatan itu. Buah dari ketaatan itu apa? Ya tentunya kenikmatan yang luar biasa. Sampai di sini katakan wallahu ghaniyun. Allah itu maha kaya. Lebih kaya angka darimu. Wa an amalika, dan dari amalnya kamu. Amal kita, amal kebaikan kita dibandingkan amal kebaikan Allah jauh, Pak. Lebih baik, lebih banyak kebaikan Allah. Ayo, nek barteran banding-banding no. Berbuat baiknya kita kepada Allah dengan berbuat baiknya Allah kepada kita, lebih banyak mana? Aduh, Pak, gak bisa dibanding no. Gitu. Mulai sejak kecil kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan, Allah telah memberikan kebaikan-kebaikan pada kita, kenikmatan-kenikmatan. Sik tasan boleh anu sampai ibadah wis
merasa pantas menerima surga. Walah. Ya. Itu yang harus disadari, Mas. Yang harus disadari. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Hamdan yafi ni'amahu Allahumma salli ala sayyidina wa tutahhiruna min al-muslim wa tuballighna bi aqsal ghairin jamil khairan. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fatihati أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير رابطنا بأدياننا المسلمين وأصحابنا وأحبابنا ونحن بأبوسنا. اللهم إنا نسألك أن تحيينا قلبنا وروحنا بنور محبتك وأن تحيينا جسمنا وجوارحنا بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوامه بجاه سيد الرسول محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا محمد زنا المرض زنا وارزقنا الرحمة ربنا. الفاتحة.